Haleluya. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu yang ajaib, yang akan selalu terukir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami menjadi manusia-manusia yang baru, yang dimeteraikan oleh darah-Mu. Sehingga firman-Mu dan janji-Mu itu akan termeterai dalam kehidupan kami, terukir dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mengukir setiap firman-Mu, janji-Mu di atas dinding, tembok, atau apapun Tuhan. Yang hanya sebagai pajangan. Tapi kami rindu firman-Mu, kebenaran-Mu, janji-Mu. Terukir dalam kehidupan kami. Tergores dalam setiap kehidupan kami. Walaupun seringkali itu mengakibatkan luka. Karena setiap kami mungkin Tuhan hari-hari ini tidak mau dididik dan dibina oleh Engkau. Tapi hari ini kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami. Sehingga kami semakin hari disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini. Mari Engkau urapi setiap kami supaya kami mendengar apa yang menjadi benih kebenaran-Mu. Supaya benih kebenaran-Mu dapat tumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga benih kebenaran-Mu akan menjadi pohon kehidupan yang akan berbuah banyak. Buah kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan bahkan setiap buah yang kami hasilkan dikecap manis oleh banyak orang di dalam nama Yesus. Pakai hamba-Mu yang terbatas, tetapi kuasa Roh-Mu yang tidak akan pernah terbatas, yang akan terus memberikan pewahyuan baru dalam kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Wajah-wajah sukacita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Di dalam Markus 5, Markus pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-25. Markus 5, ayat yang ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin? Yang amin masih sedikit. Yang lain belum aman ya. Markus 5 ayat 25. Sudah ketemu? Oke. Kita akan baca bersama-sama. Markus 5 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. 2-3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin, haleluya. Saya bacakan ayat 34 saudara, fokus kita ada di sini saudara. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya tertarik saudara dengan ayat ini. Saya baca di dalam terjemahan The Message Bible. Ada kata yang ternyata tersebut saudara, dokter, anakku katanya di situ. You took a risk of faith. Apa? You took a risk of faith. Artinya apa? Anakku, engkau telah mengambil risiko iman. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan anakku, engkau telah mengambil risiko iman. Amin. Jadi dari ayat ini kita belajar saudara, bahwa untuk kita beriman ternyata ada risikonya. Amin.
Untuk kita mau berjumpa kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, ternyata mengandung risiko. Amin. Haleluya. Bukankah kita Fight Factor Ministry yang sekarang sudah jadi ranting dari Glow Ministry. Amin. Haleluya. Kita Fight Factors, kita pejuang iman. Amin. Kalau kita punya iman tapi imannya iman yang lembek, iman yang gak mau ambil resiko, kita bukan pejuang-pejuang. Mau datang kepada Tuhan. Dia mau beriman tetapi gak mau mengambil risiko. Dia bukan beriman saudara, tapi dia sedang cari aman. Halo, ada berapa banyak orang hari-hari ini hanya cari aman. Amin. Aku ke gereja Pak Pendeta, aku gereja supaya aku diberkati Tuhan, supaya usahaku maju. Bagus. Tapi apakah kita hanya mau cari aman? Haleluya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau memandang Tuhan dan mau beriman kepada Tuhan, ada resiko yang harus kita bayar, ada resiko yang harus kita kerjakan, yang harus kita alami. Amin. Abraham menjadi bapak orang beriman gak sekonyong-konyong. Dia mendapatkan label orang beriman, saudara. Bapak orang beriman. Amin. Tetapi ada resiko-resiko. Ada masalah beban hidup yang dia tanggung, dia pikul, saudara. Sehingga dia disebut sebagai orang beriman. Amin. Saudara bisa bayangkan anak perjanjian yang sudah diberikan Tuhan. Dia harus membawa ke gunung dan harus disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Ada resiko di dalam kita mau memantapkan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau katakan sekali lagi, kalau kita beriman kepada Tuhan tapi nggak mau ambil resiko, kita bukan sedang beriman, tapi kita sedang cari aman. Haleluya. Hari ini cek diri kita, apakah kita cuma cari aman atau aku mau beriman di hadapan Tuhan. Ingat saudara, iman yang sempurna itu yang akan membawa kita ke dalam kekekalan. Amin. Iman yang sempurna itu yang akan membuat kita masuk ke dalam kekekalan. Kita baca dalam Yohanes 12 saudara. Yohanes 12. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat setiap kita. Yohanes 12 ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Perhatikan baik-baik saudara. Barang siapa mencintai nyawanya, ini orang yang mau cari aman saudara. Hidupku pengen aman-aman saja. Gitu. Haleluya. Orang yang hanya hidup cari aman, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi kalau dia merelakan nyawanya, dia akan mendapatkan kekekalan. Haleluya. Artinya apa hari-hari ini? Kita mau gak mau untuk menjadi sempurna, harus ambil resiko. Amin. Rasul-rasul disebut sebagai rasul-rasul yang beriman. Ada resiko, karena apa? Ketika mereka memberitakan kebenaran, resikonya dipancung. Resikonya mereka dibunuh. Bahkan Stefanus dilempar batu. Amin. Haleluya. Makanya saya hormat, saya angkat topi kepada penginjil-penginjil yang luar biasa. Walaupun kadang saudara penginjil-penginjil itu ternyata dari saudara kita yang seberang. Ketika mereka bertobat menjadi penginjil, mereka lebih radikal daripada kita. Bahkan sampai mau dipenjara. Hormat saya buat Bapak Pendeta Saifuddin, Bapak Pendeta yang lain. Yang berani dengan terang-terangan, amin. Tanpa rasa takut. Karena dia tahu ketika dia menginjil memang ada resikonya, haleluya. Dan dia mau menyatakan iman yang benar. Jadi hari ini kita mau cari aman saja atau kita mau benar-benar beriman di hadapan Tuhan, amin. Terus mungkin kita bertanya, Pak, kenapa Tuhan izinkan yang namanya resiko-resiko itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan masalah-masalah itu terjadi, saudara? Satu hal, saudara, jawabnya karena Tuhan mau mendidik kita, amin. Supaya kita menjadi anak-anaknya di dalam kesempurnaan, amin. Haleluya. Coba kita baca, saudara, di dalam Ibrani 12. Di dalam Ibrani 12. Mulai ayat yang pertama, saudara. Ibrani 12, mulai ayat yang pertama. Saya bacakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul. Haleluya. Kata memikul berarti ini ada beban, berarti ada risiko yang harus kita tanggung saudara. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dan dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran ini berarti saudara, ini ada resiko lagi, ada beban yang harus kita tanggung. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, haleluya. Jadi hari ini kalau kita nggak mengalami risiko-risiko masalah yang terjadi, Tuhan nggak izinkan perkara-perkara yang membebani hidup kita terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi anak gampang, amin. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang disempurnakan di dalam iman, maka kita harus menjadi orang Kristen yang mau beriman dengan mau mengambil risiko. Yang setuju dengan saya katakan amin, haleluya. Haleluya, yang setuju dengan saya katakan amin. Kita harus mengambil risiko, amin. Haleluya. Saya suka nonton film saudara. Banyak orang mungkin nonton film hanya menyaksikan. Wah efeknya bagus ya. Wow alur ceritanya bagus ya, actionnya bagus ya gitu. Tapi kalau saya nonton film saudara, saya harus cerna. Saya harus tahu pesan apa. Yang film itu saya tonton saudara. Saya nggak mau pulang dengan nggak membawa apa-apa saudara. Suatu ketika saya menonton film saudara, tahun 2010 saudara, filmnya ini launchingnya. Namanya filmnya adalah Percy Jackson saudara. And the Olympians. Percy Jackson and the Olympians. Ada yang pernah nonton? Percy Jackson and the Olympians. Cerita dari film ini adalah seorang anak dewa, setengah manusia. Karena Percy Jackson ini adalah keturunan dewa, tapi dari manusia, ibunya manusia saudara. Dan ceritanya seperti ini. Suatu ketika ada dewa namanya Poseidon ya, Poseidon. Dewa laut, di mitologi Yunani itu. Ada Poseidon itu dewa air, dewa laut, dewa samudra. Suatu ketika dia mengunjungi seorang perempuan dan mereka berhubungan dan mereka mendapatkan seorang anak. Anaknya namanya Percy Jackson saudara. Dan Poseidon sebelum dia meninggalkan bumi saudara, dia berpesan kepada ibunya ini, tolong jaga anak ini. Karena apa saudara? Karena anak ini, kalau sampai ketahuan anak ini keturunan dewa, maka akan ada banyak musuh yang akan menghancurkannya. Amin. Maka Poseidon berpesan, tolong jaga anak ini sampai anak ini berumur sampai 18 tahun. Sehingga dia mendapatkan kekuatannya sebagai anak dewa. Baru kamu boleh melepaskannya. Tapi selama itu jaga anak ini. Haleluya. Dan ceritanya berlanjut saudara. Ceritanya berlanjut dan anak ini tumbuh dewasa. Dan yang paling menyebalkan dari anak ini adalah ibunya ternyata menikah lagi dengan manusia, bukan dewa lagi. Menikah lagi dengan manusia yang bobrok saudara. Artinya menikah dengan seorang preman yang tukang pukul. Haleluya. Yang hidupnya kacau. Setiap hari mamanya ini dipukul. Bahkan Percy Jackson itu dipukul, dihajar. Sehingga dia berkata, Mama kenapa engkau mau menikah dengan orang yang bobrok seperti ini? Mamanya selalu bilang, dia adalah orang terbaik bagi engkau. Dia adalah papa terbaik bagi engkau. Setiap kali Percy Jackson menanyakan, kenapa engkau gak meninggalkan saja ini orang? Setiap hari saya dipukul, bahkan mama juga dipukul. Pulang mabuk. Lagi-lagi mamanya berkata, dia adalah papa yang terbaik bagi engkau. Saudara tahu di akhir cerita, ibunya bercerita kepada Percy Jackson, kamu tahu
Bapakmu yang adalah dewa itu berpesan kepada ibu, kepada mama. Aku harus menjaga kamu. Saya adalah manusia yang lemah, perempuan yang lemah. Dan saya nggak bisa menjaga engkau. Oleh sebab itu saya mengambil risiko. Saya menikah dengan seorang penjahat, menikah dengan seorang pemabuk, menikah dengan seorang tukang pukul, menikah dengan seorang preman supaya kamu terkenal sebagai anak preman. Dan tidak ada orang yang mengganggu kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, kadang-kadang kita harus mengambil resiko untuk sesuatu rencana yang besar itu terjadi. Amin. Kalau enggak saudara, anak ini bisa kenapa-napa sebelum dia mendapatkan kekuatannya. Karena ini ditakuti oleh musuh-musuh. Dalam mitologi Yunani ada 3 dewa yang diakui, yang dewa paling besar adalah Zeus, kedua Poseidon, yang ketiga itu adalah Hades, saudara. Dan kita tahu Zeus juga pernah punya anak dengan manusia, kita tahu namanya Hercules. Amin. Hercules adalah orang yang sangat kuat waktu itu, gak bisa dikalahkan. Dia juga keturunan dewa. Dan banyak musuh-musuh takut ini akan menjadi Hercules yang kedua, saudara. Makanya ibunya ini sengaja, dia mengambil resiko selama hidupnya untuk menjaga ini anak ini. Dia menikah dengan seorang preman, dengan tukang pukul, supaya apa? Anaknya ini bisa tumbuh gak diganggu oleh orang. Haleluya. Terkadang kita harus mengambil risiko untuk kita melakukan sesuatu yang sepertinya membebani hidup kita, supaya rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Terkadang banyak hari ini anak begitu dihajar oleh orang tuanya gak ngerti, saudara. Tapi besok dia pasti akan ngerti bahwa apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang tuanya itu bermanfaat bagi dirinya untuk kesempurnaan hidupnya. Amin. Maka kita bukan beriman, kita sedang cari aman. Dan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan kekekalan. Karena hanya orang-orang yang tidak mau, yang namanya tadi apa, nyawanya, yang mau merelakan nyawanya, dia yang akan menerima nyawa. Amin. Dia yang akan mendapatkan kekekalan itu. Amin. Hari ini kita belajar dari perempuan ini, saudara. Kita belajar apa saja risiko-risiko yang kita alami. Risiko-risiko apa sih Pak Pendeta yang harus kita alami supaya aku benar-benar menjadi orang yang beriman secara benar di hadapanmu. Yang pertama saudara, yang pertama adalah, risiko yang pertama adalah kita harus siap yang namanya direndahkan. Amin. Apa saudara? Risiko yang pertama apa? Siap direndahkan. Kita baca sekali lagi saudara, kita kembali ke dalam Markus. Di dalam Markus 5. Di sini dikatakan saudara, ketika perempuan ini mau menjamah Yesus, posisi dari perempuan ini saudara tahu, dia nggak bisa berdiri, dia hanya merangkak. Karena buktinya apa? Dia hanya bisa menjamah jubah Yesus. Artinya apa? Dari bawah. Artinya dari bawah dia merangkak dan dia merangkak. Dan saudara tahu ketika dia merangkak, di situ kondisinya ada banyak orang-orang sedang berkerumun. Artinya apa? Ada resiko dia terinjak. Amin. Ada resiko dia ketendang juga. Amin. Tapi saudara tahu, dia ambil resiko itu dan tetap menuju kepada Yesus. Sampai akhirnya dia mendapatkan yang namanya kesembuhan. Dia sampai kepada jubah Yesus dan dia mendapatkan kuasa dari Yesus. Amin. Artinya resiko yang pertama adalah kita harus siap direndahkan. Terkadang kita terinjak, amin. Terkadang kita ditendang, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita baca Markus 10, saudara. Markus 10 ayat yang ke-42. Markus 10 ayat yang ke-42. Markus 10 ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Haleluya. Jadi jelas hari ini, kalau kita mau terkemuka, kalau kita mau menjadi orang yang dimuliakan Tuhan, artinya kita harus merendahkan diri. Kita harus punya hati seorang hamba. Amin.
Tujuannya hari ini kenapa kita harus ambil resiko supaya kita menjadi orang yang beriman. Tujuannya jelas, supaya kita punya hati hamba. Amin. Kita nggak bisa memiliki hati hamba kalau kita nggak siap direndahkan. Haleluya. Amin. Kita nggak bisa memiliki hati hamba kalau kita masih membiarkan kita menjadi orang yang sepertinya besar, nggak mau merendahkan diri. Amin. Kalau kita nggak hidup kita merendahkan diri kepada sesama kita, maka Tuhan izinkan hidup kita kadang terinjak, amin. Kadang kita ditendang, haleluya. Jadi hari ini resiko yang pertama yang harus kita alami dan siap kita alami adalah kita harus siap direndahkan, amin. Haleluya. Sekitar 4-5 tahun yang lalu, saudara, saya melayani di Persekutuan 2 daerah Kelapa Gading, saudara. PD Skeno, awalnya RDS dari Kelapa Gading itu, saudara. Akhirnya saya bawa di Harapan Indah. Dan ketika melayani, saudara, kita ibadah itu di rumah, saudara. Tapi rumahnya begitu besar. Tuan rumahnya itu sangat luar biasa, saudara. Dan saudara tahu bahwa suami istri ini suami yang terpandang, saudara. Dia merelakan rumahnya untuk beribadah, saudara. Suaminya ini punya posisi yang lumayan keren, saudara, di perusahaannya. Bahkan istrinya ini seorang manajer di perusahaan top, saudara. Artinya ini orang yang terpandang, saudara. Dan ketika ibadah, saudara tahu, tuan rumah ini tugasnya apa, saudara? Kalau istrinya, dia jadi worship leader, saudara. Tapi suaminya, saudara tahu, tugasnya apa? Dia mengambil bagian apa? Tukang parkir, saudara. Haleluya. Dia seorang yang punya jabatan di perusahaan. Bahkan dia tuan rumah di situ, dia yang punya rumah di situ. Bahkan kadang-kadang dia yang memberi konsumsi itu secara gratis, saudara. Tapi tugas dia di dalam list itu kalau kita lagi ibadah gitu. Dia bukan pendoa syafaat. Dia bukan yang singer. Tetapi apa? Tukang parkir, saudara. Dan yang membuat hati saya terenyuh, saudara. Saya kenal baik, saudara, dengan bapak ini. Yang membuat saya terenyuh, saudara. Yang dia atur bukan hanya mobil-mobil, karena ada banyak mobil mewah hari itu. Tapi hari itu saya pakai motor, saudara. Begitu pakai motor, saya parkir langsung di depan rumahnya. Depan rumahnya itu, saudara, itu agak tinggi, saudara. Agak tinggi. Jadi begitu saya mengerem, saya lepas rem, itu mundur. Secara refleks, saudara, bapak ini langsung nahan motor saya. Bentar Pak Paulus, bentar. Dia sambil ambil batu. Dia ganjal motor saya. Haleluya. Dan itu dia lakukan, saudara. Haleluya. Dia mengambil bagian pelayanan yang mungkin orang menganggap itu hina dan enggak, wah. Tapi itu dia lakukan. Sebenarnya, saudara, dia orang terpandang di daerah situ, di komplek Kelapa Gading itu, saudara. Sebenarnya dia bisa menyuruh satpam, ya kan, satpam yang enggak tugas, bantu untuk parkir, selesai urusan, saudara. Amin. Tapi dia mau melakukannya sendiri. Amin. Dia mau merendahkan diri untuk melayani. Amin. Saya sangat kagum, saudara. Artinya apa hari-hari ini? Gak ada alasan untuk kita melayani Tuhan. Untuk tidak melayani Tuhan. Apapun yang hari ini mungkin kau merasa aku gak punya sesuatu, Pak. Yang untuk aku bisa lakukan untuk melayani Tuhan, enggak. Selalu ada cara untuk melayani Tuhan. Yang penting kita punya kerendahan hati. Haleluya. Saya teringat juga ada kesaksian dari Bung Tobias, saudara. Yang luar biasa. Sampai beliau memberikan tempat ini untuk kita beribadah. Hari ini luar biasa. Suatu ketika Bung Tobias cerita kepada kita, saudara. Saudara dari Kak Ros menikah di tempat ini. Betul ya? Menikah di tempat ini sekitar 3-4 bulan yang lalu. Dan saudara tahu, keluarga Bapak Tobias keluar uang sekian gitu kan. Dan setelah dia keluar uang, dia enggak enak-enak saja, artinya ya sudah pakai ruangan ini secara gratis. Enggak, saudara. Tapi kesaksian Pak Tobias, boleh ditanya, saudara. Tapi dia lakukan yang terbaik. Dia menata kursi sendiri, saudara. Dia datang paling pagi, dia mengeset ini supaya ini bisa menjadi ruangan untuk acara resepsi. Sampai saudaranya itu begitu melihat Pak Tobias langsung menangis, saudara. Haleluya. Butuh kerendahan hati, butuh hati seorang hamba.
Untuk kita benar-benar menjadi orang yang beriman di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kita benar-benar disempurnakan. Karena apa? Kalau kita mau menjadi orang yang terkemuka di hadapan Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang siap untuk direndahkan. Ini yang pertama, saudara. Amin. Ini yang pertama. Bahwa kita harus berani ambil risiko untuk direndahkan. Amin. Suatu ketika saya selesai menghadiri ibadah penghiburan dari kawan pendeta saya di Bekasi, saudara. Saya sendiri waktu itu. Begitu pulang, begitu mau deket sampai rumah, di situ ada sebuah perempatan yang crowded sekali, saudara, yang macet sekali. Macet sekali. Dan orang mulai serobot-serobotan. Dari dua mobil itu jadinya satu, saudara. Jadi satu mobil. Dan saya coba mengalah, saudara. Saya coba mengalah. Mobil samping kiri saya gak maju-maju. Kan ini mau jadi satu jalur. Jadi dari dua mau jadi satu jalur. Ini gak maju-maju. Dan ada Pak Oga, saudara. Pak Oga datang. Lalu ngamuk ke saya. Maju-maju. Dan dia teriak. Kalau maju-majunya gak apa-apa. Tapi ada satu teriakan. Yang saya kaget, saudara. Maju-maju, goblok. Begitu, seperti itu. Saudara, dalam keadaan seperti itu. Wah, saya sendiri. Gak ada siapa-siapa. Gitu kan. Ada alasan untuk saya buka pintu gitu kan. Dan marah ke dia. Tapi enggak, saudara. Hari itu Roh Kudus begitu menenangkan hati saya. Amin. Haleluya. Saya enggak berkata apapun dan saya cuma lambaikan tangan. Sorry, saya jalan, saudara. Haleluya. Hari ini kita siap direndahkan enggak? Kita mau siap ambil resiko ini enggak? Kalau kita mau beriman kepada Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang siap direndahkan. Amin. Haleluya. Bukankah kita dulos, bukankah kita pelayan, bukankah kita keset di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu, hati hamba itu yang akan dia cari, yang Tuhan cari. Haleluya. Ada lagunya kan? Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran, sampai selama. Kita bawa kepada Tuhan hati kita, hati sebagai seorang hamba. Bukan hati bos, saudara. Tuhan gak terima hati bos, tapi hati hamba yang Tuhan terima. Amin. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, resiko yang kedua, saudara. Risiko yang kedua itu apa? Risiko yang kedua adalah penolakan. Amin. Risiko yang kedua adalah penolakan. Perempuan ini punya risiko penolakan, saudara. Karena apa, saudara? Dalam tradisi Yahudi, saudara. Nanti saudara bisa baca, saudara. Di dalam Imamat 15, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-31. Di dalam Imamat ini diceritakan bahwa perempuan kalau dia sedang haid atau lagi pendarahan, itu adalah najis. Itu najis, artinya dia gak boleh berkumpul, gak boleh menyentuh orang, bahkan tidak boleh pergi ke tempat ibadah. Karena apa? Najis. Artinya apa? Ada resiko penolakan dari perempuan ini. Makanya saudara kita yang muslim, kalau perempuan-perempuan itu sedang datang bulan, gak boleh itu ke masjid, saudara. Gak boleh sholat puasa pun gak boleh gitu kan, gak boleh. Karena apa? Najis. Artinya hari itu perempuan ini ada resiko penolakan, coba saudara. Kalau dia sampai ditolak hari itu, dia mengalami yang namanya penolakan, saudara. Tapi dia menjadi orang yang gigih, amin. Dia tetap maju. Dia tetap maju, walaupun ada resiko penolakan, ada resiko dia dinajiskan, tapi dia tetap maju mendatangi Yesus, amin. Haleluya. Jadi yang kedua hari ini, resiko yang kedua, itu adalah penolakan. Kadang kita dianggap najis, kadang kita dianggap kotor, kadang kita dianggap gak layak di hadapan Tuhan. Ada banyak intimidasi yang menyerang hidup kita, sehingga kita gak mau untuk maju kepada Tuhan. Ada berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan mulai kecewa karena ada intimidasi, ada penolakan. Haleluya. Sehingga mau datang, aduh mulutnya orang-orang gereja begitu pedas. Aku merasa terintimidasi, aku merasa paling berdosa. Haleluya. Ada berapa banyak hari ini orang-orang yang malas ke gereja karena apa? Karena mulut-mulut kita kadang-kadang menjadi mulut-mulut yang mengintimidasi. Amin. Mulut-mulut yang sepertinya merendahkan orang lain dan bahkan mulut-mulut kita menjadi orang yang menolak orang lain. Haleluya.
Hari ini kita belajar, kalau kita mau menjadi pribadi yang mau beriman kepada Tuhan, resiko penolakan harus kita hadapi. Amin. Resiko penolakan harus kita hadapi. Amin. Terkadang begini loh saudara. Kadang kita merasa gak layak di hadapan Tuhan. Tapi ketahuilah, ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan akan melayakkan kita. Amin. Kita baca di dalam Yeremia saudara. Yeremia 1. Yeremia 1 saudara. Ayat yang keempat mulai. Firman Tuhan datang kepadaku, kepada Yeremia, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Lihat, Yeremia merasa tidak layak, saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini Tuhan gak memilih orang-orang yang layak, saudara. Amin. Kalau Tuhan memilih orang yang layak, gak ada satupun di dunia yang layak untuk menghampiri Tuhan. Tapi di sini Tuhan melayakkan orang yang dipilihnya, yang mengerti katakan amin. Tuhan gak mencari orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melayakkan setiap orang yang dipilihnya, amin. Tetapi kriteria orang yang dipilih Tuhan itu adalah kriteria orang yang beriman, amin. Kriteria orang yang mau mengambil resiko ketika dia mau beriman di hadapan Tuhan. Haleluya. Ketika kita mau menjadi orang yang seperti itu, maka kita akan dipilih Tuhan. Haleluya. Bukan hanya Yeremia saudara. Yesaya juga berkata seperti itu. Tuhan, aku ini orang yang najis bibir. Amin. Dia merasa aku ini gak layak, tetapi ketika Tuhan sudah memilih Yesaya, Tuhan mengurapi. Amin. Dan Tuhan melayakkan dia. Amin. Jadi hari ini, yuk di hadapan Tuhan, kita harus menjadi orang yang terus maju. Walaupun ada banyak intimidasi, ada banyak penolakan yang terjadi dari hidup ke dalam hidup kita. Kita harus tetap maju di hadapan Tuhan. Aku mau tetap menyembah Tuhan. Amin. Aku mau tetap menuju kepada Tuhan. Aku mau tetap memandang Tuhan. Karena aku mau menjadi orang yang beriman. Dan imanku sempurna di hadapan Tuhan. Supaya aku mendapatkan kekekalan. Amin. Haleluya. Saya mau sampaikan berkat apa saja saudara yang sebenarnya. Yang akan diterima oleh orang yang akan berkat dari orang yang mengambil resiko ketika dia beriman. Tapi waktunya mungkin gak cukup. Kita akan, kalau Tuhan izinkan nanti kita akan sambung di bulan depan saudara. Amin. Mari kita berdiri di depan Tuhan saudara. Saya undang pemain musik. Saya undang WL Singer. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak kami bersyukur, terima kasih buat hari ini. Hari ini Kau mengajar kami untuk kami tetap melangkah maju. Untuk kami tetap beriman di hadapan-Mu. Walaupun ada banyak resiko yang harus kami tanggung dan kami alami hari ini. Tuhan, ajar kami hari ini untuk tidak patah semangat. Untuk tidak putus asa. Untuk kami tetap meraih Engkau. Untuk kami tetap menuju kepada Engkau. Walaupun banyak halangan, banyak rintangan, banyak resiko yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mengambil resiko dalam kami beriman di hadapan-Mu. Kami siap untuk direndahkan, dan kami siap mungkin mengalami penolakan. Kami siap mungkin banyak intimidasi yang tertuju dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami akan melewati itu semua, kami akan menjadi orang yang disempurnakan di hadapan Tuhan. Dan kami akan mendapatkan kekekalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selain Kau ada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Segala
sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Katakan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Katakan sekali lagi, sekali lagi katakan, selain Kau. Tidak ada yang lain untuk kami tuju, Tuhan, hanya Engkau. Kami seringkali lelah tak berdaya, Tuhan, karena ada banyaknya resiko yang harus kami tanggung. Tapi kami mau tetap sembah Engkau. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu, oh Tuhan, tiada yang, oh Jesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang, oh Jesus, hanya Kau satu di hati. Biar singer saja melantunkan pujian ini. Ku sembah, ku sembah. Apakah kita akan tetap menyembah Tuhan hari-hari ini? Apakah kita mau tetap menyembah dan beriman kepada Tuhan? Walaupun banyak resiko yang harus kita alami, ada banyak tantangan. Apakah engkau siap direndahkan hari-hari ini? Apakah engkau siap mengalami penolakan-penolakan hari-hari ini? Katakan, ku sembah. Jika engkau mau beriman di hadapan Tuhan, dan engkau gak hanya mau cari aman, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap menyembah-Mu dalam keadaan apapun, Tuhan. Walaupun ada banyak resiko-resiko yang harus aku alami hari-hari ini, karena kami mau disempurnakan di dalam Engkau. Oh, ku sembah, ku sembah, oh Jesus. Hanya Kau satu di hatiku, Jesus. Ku sembah
satu Dia. Ku sembah, kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu, oh Jesus. Haleluya. Biar musik saja yang melantunkan pujian ini. Mari kita menyembah Tuhan. Biar musik saja, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hiradalama shikaradalama rabarabarabarabaraba. Shikaradalama ramayase. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Hirama shikaradalama mari sembah, sembah. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hiradala barabarabayas. Hiradala bara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 ba. Hiradala barabayas. Hiradala barabarabarabarabarabarabarabaraba. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini kami gak mau menjadi orang yang lemah Tuhan. Kami mau menjadi orang, menjadi pejuang-pejuang iman. Dan kami siap mengambil resiko-resiko yang ada, yang pasti akan terjadi di depan kami. Kami gak mau menjadi anak gampangan, tapi kami mau dididik menjadi anak-anak-Mu, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau dididik Tuhan supaya kami sempurna dan mendapatkan kekekalan. Hari ini ajar kami, untuk kami siap untuk mengambil resiko dalam setiap kami beriman, karena aku percaya ketika kami beriman, kami harus siap mengambil resiko. Kami gak mau cari aman Tuhan, tapi hari ini di hadapan-Mu ini ini aku pejuang-pejuang iman, sehingga aku mendapati iman kami sempurna di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada saat ini, kau boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan katakan, it's me. Here I am Jesus. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Saat ini jamah aku, berikan kekuatan kepadaku Tuhan, untuk aku bisa melewati hari-hariku, untuk aku bisa melewati setiap rintangan, setiap resiko-resiko yang ada yang datang ketika kami beriman di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pegang tangan kami Tuhan. Aku percaya Engkau gak menolak kami. Mungkin kami saat ini masih najis, mungkin kami merasa belum layak, tapi satu hal, Kau Tuhan melayakkan setiap orang yang Kau pilih. Kau tidak mencari orang yang layak, tapi Engkau melayakkan setiap kami yang telah Engkau pilih dan tetapkan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan kami sadari hari ini, kami begitu berharga di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jamah anak-anak-Mu, baik yang di tempat ini ataupun yang melihat secara online, dalam nama Yesus. Beri jamah dan jamah
Dan jamah setiap kami. Dan jamah berikan kuasa-Mu, berikan kekuatan baru buat setiap kami. Supaya kami bisa melewati hari-hari kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Irana nama shikara dalabarabarabai. Hirana labaya shikara dalabayasi. Korina lama shikere de lama shikara dalabaraba. Kiarana lama shikara jamah kami Tuhan. Jamah kami supaya setiap kami tidak ada yang terlewat. Supaya setiap kami mengambil bagian sebagai pejuang-pejuang iman. Setiap kami mengambil bagian. Kami mau ambil resiko itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan, jamah, jamah, jamah dalam nama Yesus. Jamah, jamah, hirabara-bara dalabara-mashi. Hiranalabara-mashi garadalabara-bara-bara-bara-bayasi. Hiranalabara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara. Kiradalabara-bara-bara. Lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi aku percaya Engkau melayakkan setiap orang yang Engkau pilih. Saat ini aku percaya Engkau memilih aku. Aku percaya Engkau memilih kami dalam nama Yesus. Dan layakkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau melayakkan kami Tuhan. Tidak ada lagi intimidasi. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Engkau layak di hadapan Tuhan. Kalau perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, dia mengambil risiko untuk ditolak. Karena dia mungkin merasa najis. Tapi dia tetap melangkah maju untuk menjumpai Yesus. Jesus. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Mari jamah kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam, lebih dalam. Oh Jesus. Hari ini tidak ada kata tidak layak buat setiap kami. Karena Engkau Tuhan sudah melayakkan kami. Sebagaimana perempuan pendarahan ini. Dia mengambil resiko. Dalam kenajisannya dia datang kepadamu. Dan ketika dia datang mendapatkan kuasa-Mu, maka kenajisannya hilang. Dan dia mendapatkan keselamatan dan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Hari ini kami tetap melangkah maju, merangkak maju walaupun sepertinya sulit. Ada banyak tantangan. Mungkin kami bisa saja terinjak, kami bisa saja ketendang Tuhan. Tapi hari ini kami mau menjadi orang yang beriman dengan mau mengambil risiko. Karena kami mau menjadi orang yang beriman, bukan hanya orang yang cari aman di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang